berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Allah yang maha mendengar itu mendengarkan dari langit, dan Allah yang mendengarkan dari langit ini mengampuni dosa-dosa mereka. Ini yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Itu sama dalam kaidah Islam. Nah, kalau di Kristen ini ya memang kayak gitu. Di Kristen harus menerima Yesus, percaya Yesus, Yesus menebus dosa. Namun nanti ada yang lucu tuh, ketika kemudian dikatakan orang hari ini, orang Kristen ketika berdosa ternyata bertobat juga. Jadi kembali kepada pola Islam. Nah, ada hal yang menarik yang saya katakan tadi akan saya urai. Di dalam kitabnya orang Yahudi, di data Yeremia 31. Di situ dikatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Di sini ada dua kaum, Israel dan Yehuda. Lagi-lagi mohon maaf, Kristen, Pak Pendeta nggak masuk dalam kelompok ini. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka, nenek moyangnya Israel dan nenek moyangnya Yehuda. Mereka yang pada waktu itu memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Apa perjanjianku? Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi ilah, sembahan, Elohim, Yahweh Adonai mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan apa akibatnya? Setelah Allah kemudian menaruh Taurat ke dalam batin setiap orang-orang Israel dan Yehuda, Tuhan menjelaskan dalam kitab ini, menurut kaidah Yahudi, tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi orang-orang Yahudi, orang Israel, Yehuda dalam hal ini, jangan lagi saling mengajar kenallah Tuhan. Kenapa? Karena orang Yahudi memang sudah mengenal Tuhan. Tidak ada itu Tuhan lagi yang mereka tidak kenal. Tuhan harus datang jadi manusia, itu Tuhan baru, itu Tuhan yang tidak mereka kenal. Jadi orang Yahudi itu sudah mengenal Tuhannya. Baik orang kecil, anak-anak, orang dewasa, orang mereka sudah tahu. Sama seperti umat Islam, mereka sudah mengenal Tuhannya. Tak ada lagi kemudian mengajar, kenallah Tuhan, nggak ada lagi. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Jadi orang Yahudi dalam hal ini dan juga orang Israel, mohon maaf, tidak butuh Yesus. Tidak butuh kematian Yesus di atas tiang salib, karena cukup dengan menjalankan hukum Taurat, di mana Tuhan telah menyimpan hukum Taurat itu di dalam batin mereka, menuliskan hukum Taurat itu dalam hati mereka, maka mereka telah mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi, sama seperti umat Islam mengenal Tuhannya. Dan ini kalau dipercaya oleh Kristen juga sebagai firman Tuhan, harus diakui. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Artinya tak ada dosa lagi bagi Bani Israel yang menekankan kemudian hukum Taurat. Wajar saja kemudian Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius 5 nomor 19 kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain dan melakukan segala perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka mereka akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Subhanallah. Ya, sayangnya
Kalau Kristen masih butuh seperti ajaran Dewa Molok. Alhamdulillah, kalau dalam agama Yahudi terkait dengan dosa solusinya sama seperti umat Islam, menjalankan hukum Tuhan, kemudian Tuhan tidak perlu lagi dicari mana Tuhan itu, karena kecil besar orang Islam dan juga orang Yudaism, ya Bani Israel atau Bani Yakub itu sudah mengenal Tuhannya. Jadi tidak perlu lagi umat Islam itu ditipu-tipu. Ini ada Tuhan kemudian manjat pohon, ada Tuhan kemudian berenang di sungai, ada Tuhan jalan di atas air, ada Tuhan naik kuda dan seterusnya. Itu enggak umat Islam dan Yahudi menganggap itu lelucon yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kesimpulan saya, di Islam kami tidak mengenal seperti yang dipaparkan pendeta tadi. Di Islam dan Yahudi solusinya dosa itu adalah bertaubat. Demikian sementara saya dengarkan, saya menyimak Pak Pendeta, silakan. Iya, betul. Kalau dalam tradisi Yudaism itu pengampunan dosa itu lewat korban sembelihan anak domba misalnya. Jadi setiap perbuatan dosa yang dilakukan oleh umat Israel pada saat itu setiap tahun mereka mengorbankan anak domba atau lembu. Jadi ketika dosa telah dilakukan itu ada pendamaian antara umat Israel dengan Tuhan lewat para imam di Bait Allah. Jadi itu dilakukan setiap tahun, berulang-ulang kali dilakukan. Tetapi dalam iman Kristen, pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu hanya sekali dilakukan, tidak dilakukan berulang-ulang. Sehingga kami beriman bahwa dengan kematian Yesus Kristus ke atas kayu salib, bahwa pendamaian itu sudah ada. Dosa manusia dari sejak semula serta dunia dan segala isinya itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan kematian di atas kayu salib. Jadi untuk perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang Kristen itu dilakukan lewat pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Jadi memang berbeda, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah gambaran dari perjanjian lama. Perjanjian lama bagaimana manusia ketika sudah berbuat dosa meminta ampun lewat anak lembu. Tetapi dalam perjanjian baru, kematian Yesus Kristus merupakan akhir dari manusia dengan Tuhan, ada hubungan yang telah terputus. Jadi begitu Bang Juma. Memang tradisi yang berbeda, tetapi kami sebenarnya berakar dari Yudaism. Begitu. Memang agak lain. Iya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik. Terima kasih atas paparan dari Pak Pendeta. Saya melihat data di dalam Kisah Para Rasul 8:22, bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu dan seterusnya. Ada banyak data di dalam kitabnya orang Yahudi yang menganjurkan kemudian bertobat. Mazmur 34:15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Yeskil 18:21-23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Dia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah kepada perbuatannya supaya ia hidup? Jadi dalam kitab Yehezkiel 18, Tuhan menginginkan kemudian orang-orang fasik itu bertaubat dari segala dosanya, lalu berpegang kepada segala ketetapan Tuhan dan melakukan keadilan dan kebenaran. Orang tersebut pasti tidak mati. Ini dalil. Ini sama persis dalam Islam. Jadi ngapain kemudian
umat Islam itu harus berpikir, percaya kepada Tuhan yang turun ke bumi, mati untuk menebus dosanya. Umat Islam nggak perlu repot untuk melakukan hal seperti itu. Umat Islam cukup bertaubat saja. Bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka mereka akan terampuni dosanya. Nah, kebetulan Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini memang untuk mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, Al-Quran surah Al-Jum'ah ayat 2. Nah, ini adalah hal yang menarik. Ada juga pengakuan Yesus, Markus 1:15, waktunya telah genap, kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Banyak hal dalam kitabnya saudara kita Kristen yang mengajarkan pertobatan dan itu berasal dari Yesus sendiri yang berkata, konon Yesus yang berkata di situ. Sebagian juga ada narasi penulis. Artinya bahwa dari segi keagamaan ini, konsep solusi dosa di Islam itu sangat kasih. Cerminan kasih itu akan nampak terbias dalam ajaran Islam ini. Kenapa? Allah sangat kasih kepada hambanya. Hanya dengan hambanya mengatakan, ya Rabb, aku mohon ampun atas segala dosaku. Pencipta langit dan bumi seketika menghapuskan dosa tersebut. Kasih. Makanya disebut maha kasih, Ar-Rahman. Tapi kalau di Kristen, alhamdulillah kami umat Islam tidak menganut ajaran tersebut. Ajaran di mana Tuhan mereka harus turun ke bumi, mati untuk menebus dosa. Ya, selevel dengan domba-domba yang dikorbankan oleh Bani Israel, lembu, sapi, untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini agak susah untuk diterima oleh umat Islam khususnya. Karena itu, sekali lagi saya katakan, dalam ajaran agama Islam, ketika kita berdosa, maka solusinya, faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaih. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Maka cukup kemudian kita mengatakan, ya Rabb, ya Allah, saya bertobat. Oleh karena kasih sayangnya dosa kita kemudian diampuni. Ya, sekali lagi kami umat Islam bersyukur tidak harus korban Tuhan untuk nembus dosa kami. Nanti saya boleh ditanya, saya pun boleh bertanya. Untuk sementara saya izin dulu host, saya ada telepon. Kurang lebih 10 menit saya akan mengudara kembali. Makasih. Oke, iya Gurunda, silakan. Oke, Bang Handi, atau ditanggapi dulu Pak Pendeta karena hostnya ada ini sedikit buat kopi. Pak Pendeta silakan tanggapi dulu. Iya, jadi itu memang ada perbedaan mengenai dosa ya. Kalau di dalam kekristenan itu dosa lewat penebusan. Silakan. Itu aja. Mungkin Iya. Ustadz, Bang Handi. Ya, saya boleh Ustadz, sedikit. silakan. Saya Oke, boleh silakan. Kenapa orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus menebus dosa kita? Sebab kita orang Kristen berbeda dengan agama lain. Kita itu sudah disimbol dalam 1 Petrus. Hanyalah orang Kristen yang mempunyai iman di dalam Kristus, yaitu Roh Kudus. Tidak ada di agama lain. Itulah mengapa kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia. Terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap dan akal, budi, dan pikiran. Setelah itu baru kita mengasihi sesama manusia. Begitu saudara. Itu orang Kristen tidak Gajah. banyak, tapi Silakan Ustadz. Oh sedikit gimana, masih saja. lanjut? Ya sedikit saja saya berikan motivasi saja itu tentang kasih. Oke. Ustadz, Gurunda lagi teleponan. Assalamualaikum Silakan, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. tadinya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke host. Mestinya teman-teman Kristen itu lagi dikasih kesempatan untuk menyampaikan ajarannya itu biar kita juga mendengarkan. Tapi menarik sepertinya merasa cukup ya. Kalau begitu saya izin masuk dulu sebagaimana yang tadi dikabarkan disampaikan oleh guru kami, dalil-dalil ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an ketika disampaikan bahwa masalah tentang pengampunan dosa begitu sayangnya Sang Pencipta kepada manusia sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan Bismillahirrahmanirrahim,
Qul, katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, ya ibadiyalladi asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba manusia yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Tuhanmu. Kenapa demikian? Diteruskan, innallaha yaghfirud dunuba jami'a, karena sesungguhnya Tuhanmu akan mengampuni dosa-dosa kalian semua. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita mohon ampun sebagaimana diperintahkan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Kalian bertobat mohon ampun kepada Sang Pencipta dengan sungguh-sungguh. Nah, itu Tuhan akan mengampuni. Nah, hal seperti ini, ajaran-ajaran seperti ini, kalau saya coba baca ketika kita dalam masuk ranah diskusi dengan teman-teman Kristen, kita lihat ajaran para nabi. Kalau kita buka dalil-dalil, ternyata para nabi utusan Tuhan, kita melihat ajarannya, perintahnya itu memang mengajarkan juga bertobat. Pertama kali Yesus melakukan pengajaran, mengabarkan Injil Tuhan. Apa itu? Kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Markus 1, 14, 15. Yesus sendiri mengajarkan perintah bertobat agar selamat. Nggak mungkin Yesus memerintahkan bertobat hanya sekedar formalitas doang, tuh nggak mungkin. Kan punya tujuan. Tobat itu apa sih? Ya tentu kita mohon ampun dari perbuatan dosa kita. Kan seperti itu. Melakukan perintah-perintah Tuhan, jalankan perintahnya. Di Yeskiel juga dikatakan seorang anak tidak akan menanggung seorang ayah. Begitu juga sebaliknya, setiap dosa anak orang itu menanggung dosa masing-masing. Apabila ia bertobat mohon ampun kepada Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, maka orang itu selamat, sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Orang itu dosanya sudah dilupakan oleh Tuhan. Itu Tuhan yang hebat tuh kayak gitu ketika mengabarkan tentang keselamatan. Kan seperti itu. Ajaran Yesus tadi katakan ketika ada orang ingin masuk surga, ingin selamat, orang bertanya, guru yang baik. Ditanyalah Yesus, bagaimana caranya agar aku bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa Yesus jawab? Jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Atau di ayat lain dikatakan, jangan kau katakan aku baik, karena hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Loh, di situ Yesus menyadari, mengakui bahwa tidak mau disetarakan dengan Sang Pencipta. Nah, tapi kalau kamu ingin masuk ke dalam surga, kata Yesus, lakukanlah segala perintah Tuhan itu. Lakukanlah segala yang sudah tertulis, yang sudah diajarkan oleh para nabi, dan yang sudah digenapi oleh Yesus. Itu lakukan. Bukan kita promosikan. Tenang, Yesus mengajarkan mau masuk surga, tunggu nanti gue disalib, lo beres urusan. Kan gak ada ajaran Yesus kayak gitu. Oke, ya saya itu dulu. Mohon maaf kalau kurang lama. Silakan dari Kristen. Ya, saya sedikit saja ya buat Pak Alif ya. Silakan. Ya, kita orang Kristen kan sudah disimbol ya. Jadi kalau Pak Alif berkata begitu ya, kita sudah mengerti Pak Alif dia seperti Yudas ya. Dalam satu Yudas itu, pasal yang keempat itu menceritakan tentang guru-guru palsu yang berbicara tentang Alkitab gitu. Menceritakan kebenaran, tetapi dia ada menambah-menambah dan mengurangi ayat Alkitab dan menyamakan kitab dia dengan kitab-kitab gitu. Itu pengertian saya ya dalam Alkitab. Jadi jikalau Pak Alif berbicara tentang Alkitab, mohon maaf ya, bukan saya tidak percaya, tapi itulah firman Tuhan. Kita orang Kristen percaya sebab kita sudah disimbol, kita mempunyai iman dalam Kristus. Itulah sebabnya Pak Alif. Jangan Pak Alif di situ juga di ayat Yudas pasal 1 ayat yang keempat itu tentang hukuman buat guru-guru palsu. Ya, saya hanya menegur dengan kasih ya, tidak mau terjadi apapun tentang saudara saya Pak Alif ya. Kalau mau cari kebenarannya harus buka Alkitab, tatap muka bersama-sama, itu baru benar. Ya, waktu saya kembalikan. Pak Pendeta, Noce, silakan kalau mau menambah. Pak Pendeta. Pak Pendeta. Oke, baiklah kalau gitu. Silakan, Pak Pendeta mungkin waktunya Jauh. minta diwakili saja oleh saya ya. Pak Lambe,
Anda silakan saja menghakimi saya, itu hak Anda ketika dalam ranah diskusi. Namun satu hal yang perlu Anda pahami, ketika Anda menolak apa yang saya sampaikan, berarti Anda sedang menolak ajaran yang diajarkan oleh nabi-nabi di dalam kitab Anda. Itu konsekuensinya. Karena saya mengatakan, saya menyampaikan apa yang tertulis. Anda boleh salahkan saya, silakan, itu hak Anda. Tapi ternyata Anda sedang membantah isi kitab Anda. Satu contoh saja saya katakan. Apakah di sini Anda setuju ketika Yesus berkata bahwa ada ajaran ketika dia datang menggenapi hukum Taurat Musa dan kitab para nabi, lalu dia ajarkan, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku katakan kepadamu, jika engkau mengingini seorang wanita dan engkau melihat seorang wanita dan mengingini dalam hatinya, maka engkau sudah berzina dalam hatimu. Nah, sudah dihukumi berzina. Lalu Yesus perintahkan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, maka cungkilah itu, lebih baik itu kau satu mata daripada dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Itu ajaran Yesus, tegas. Ajaran Yesus itu ada, tegas lugas. Bukan tentang masalah ketika berdosa, dosanya ditebus. Pertanyaan saya, ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu, apakah Anda lakukan? Iya, saya lakukan. Saya mencari kerajaan Allah, itu perintah dari Tuhan Yesus. Anda pernah mengingini seorang wanita? Ya, saya kan keinginannya saya dengan Apa konsekuensinya ketika mengingini seorang wanita, hukumnya? untuk apa saya mencari Tuhan, saya mengingini perempuan ini yang tidak menyelamatkan saya, saudara. Padahal itu jelas loh. Itu agar selamat, kata Yesus, jikalau matamu menyesatkan engkau, Yesus perintahkan maka cungkilah itu. Daripada kau dengan utuh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Intinya di sini yang diajarkan oleh Yesus bukan tentang penebusan dosa, percaya Yesus, malah Yesus yang ditumbak di atas kayu salib buat menebus orang-orang yang berdosa yang mengingini wanita. Bukan itu. Punya materai, sudah punya apa, terserah. Ini sedang membahas ajaran. Akan menjelaskan sedikit tentang penebusannya. Diartikan dia di atas yang terkutuk. Kata terkutuk ini kan kita kembali kejadiannya. Buah apel, yaitu buah terkutuk di tengah-tengah taman itu. Perjanjian Allah terhadap Nabi Musa di atas Gunung Sinai. Di mana buah apel, buah terkutuk? Ngarang aja. Ya, baru di taman itu buah apa? Coba saudara jelaskan. Oh, bukan masalah saudara jelaskan. Di mana tertulis yang di situ buah apel, buah terkutuk? Ya, kalau itu bukan buah terkutuk, coba saudara jelaskan. Saya mau mendengarkan. Ya kalau gitu saya kasih tahu aja. Ikuti aja apa yang tertulis. Buah terlarang gitu loh. Jangan ngarang-ngarang. Ya, kasihan yang dagang apel, dia masa lihat ini buah-buah terkutuk, nggak mungkin kan kayak gitu. Jangan ngarang lah. Lanjut aja diskusi baik-baik. Apa jawab apa nih? Ya maaf ya saudara, kita orang Kristen selalu mengasihi saudara ini. Sebab tadi saya sudah berkata dalam Yudas 1 ya, itu tentang guru-guru palsu. Kita orang Kristen sudah disimbol dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-16. Hanyalah orang Kristen, yaitu mereka yang punya iman dalam Kristus. Berarti hanya di orang Kristen, yaitu mereka punya Roh Kudus, bagian dari Allah, yaitu satu hakikat tiga pribadi. Tidak ada di agama-agama lain. Itulah sebabnya ada 2 surga. Surga Firdaus untuk orang mati, dan Yerusalem baru itu adalah surga yang kekal. Jadi kita jangan mau mencaci maki bangsa Israel. Kita harus diberkati dia, bangsa itu, supaya kita tidak binasa ataupun tidak jatuh dalam dosa. Kita orang Kristen percaya sebab keselamatan datang dari bangsa Israel. Ya, terima kasih, waktu saya kembalikan. Kasih Pak Noce dulu aja Bunda, daripada makin ngelantur ini. Iya, Pak Pendeta aja dulu, Bang Lambe, diam dulu ya, Pak Pendeta. Monitor, Pak Pendeta. Iya, halo. Silakan, Pak Pendeta, kurasa lebih berisi lah, silakan. Sama Pak Ustadz. Iya, terkait apa ini ya? Oh, terkait dosa ya? Iya Bang. Iya. Jadi cara pandang
orang Kristen terhadap dosa itu seperti itu yang telah saya sampaikan tadi. Jadi dalam diskusi ini sebenarnya kita diskusi lintas agama, otomatis cara pandang kitab suci kita berbeda terhadap Tuhan, ya. Jadi ketika mungkin ada misalnya dalam Alkitab itu tidak sesuai dengan teman-teman di Muslim, itu saya tetap maklumi karena cara pandang kitab kita berbeda, apalagi cara pandang kitab saya dengan kitab yang lain. Jadi untuk itu memang ada begitu banyak perbedaan di dalam kitab suci kita, ya. Jadi kalau misalnya hari ini saya melihat atau mencermati kitab dari saudara kita yang lain, maka saya akan keliru karena saya tidak memahami. Hari ini saya memiliki cara pandang lewat kitab suci saya kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam kekristenan, bahwa Yesus Kristus itu bukan manusia yang kami jadikan Tuhan, tetapi dia adalah Sang Firman itu yang menjadi manusia, ya. Jadi intinya bukan Allah yang menjadi manusia sebenarnya, tetapi Sang Logos atau Sang Firman yang menjadi manusia. Dalam kemanusiaannya ini, itu memang tujuannya itu adalah menjadi tebusan. Jadi kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Jadi kalau dalam kekristenan, Tuhan itu adalah sebuah jabatan begitu, ya. Jadi berbeda dengan Allah. Jadi kalau Tuhan itu penguasa, artinya penguasa tertinggi yang diberikan kepada Yesus. Tetapi di dalam kekristenan kami percaya penuh bahwa Yesus Kristus itu adalah seorang penebus. Jadi itu yang agak berbeda memang kalau ada cara pandang dari teman-teman dari agama lain. Ya, saya sedikit saja Bapak Pendeta. Sesuai Galau, diam dulu. Biar Pak Pendeta dulu sama Ustadz Alif, ya. Jadi Yesus itu adalah seorang penebus dosa, Ustadz Alif, bukan setuhan penebus dosa. Lanjutan. Oke, baik, terima kasih Kang. Ya, pertama saya tekankan lagi, saya izin sampaikan juga, ini kembali ke poin yang awal tadi, ya. Nanti kalau guru kami sudah monitor juga boleh kembali. Banyak ayat Al-Quran yang bunyi ayatnya mirip, salah satunya akan saya kutip adalah di dalam surah Al-Fatir, ada juga di dalam surah An-Najm, bahwa di situ dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wala taziru waziratu wizro ukhro, yang artinya orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Atau dijelaskannya lagi bahwa setiap orang itu bertanggung jawab dengan dosanya masing-masing. Ini yang sudah diajarkan oleh Nabi kami, bahkan salah satu ajaran yang sama yang diajarkan ketika Al-Quran menyebutkan inna hadza fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, sudah ada di ajaran para nabi-nabi yang lain, itu tentang masalah hukum dosa itu semua akan ditanggung masing-masing. Nah sekarang saya coba melihat yang katanya kitabnya para nabi terdahulu sebelum Yesus turun, yang ajaran para nabi yang masih ada di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh Ulangan, di dalam Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, jangan pula anak dihukum mati karena ayahnya, setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Loh, ketika tadi ajaran Nabi kami bahwa semua sudah diajarkan oleh para nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, saya kutip kitab Ulangan, ada kok memang masing-masing.
Semua mengajarkan masing-masing. Yesaya 18:20 tadi saya sudah sebutkan, orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Bahkan dikatakan apabila orang berdosa itu, orang salah itu bertobat mohon ampun kepada Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, maka dosa-dosanya akan dilupakan oleh Tuhan. Itu dijelaskan. Nah, lalu bagaimana ketika melihat ajaran Yesus ketika dia katakan di dalam Markus 10 juga tertulis apa isyarat pesan di situ dikatakan. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga, kerajaan Tuhan. Berarti orang anak-anak kecil itu pewaris surga. Nggak ada ajaran dosa waris. Yang diajarkan oleh para nabi itu tentang bagaimana orang berdosa mohon ampun kepada Tuhan. Sebagaimana tadi yang tertulis. Bahkan Yesus kalimat di situ di Markus 10 mengisyaratkan tidak mengajarkan tentang dosa waris. Ini siapa yang mengajarkan dosa waris? Kenapa tidak diajarkan aja harta waris biar tidak ada sengketa di antara keluarga, biar menjadi solusi ketika perdebatan rebutan harta, orang tua meninggal. Kalau di Islam justru yang diatur tentang waris, alhamdulillah, tentang bagaimana bagian-bagian ketika orang tua meninggal, bagian harta waris, biar ada keadilan. Lah ini Yesus sendiri tidak mengajarkan dosa waris, kenapa malah kalian minta diajarkan dosa waris? Ada bagian warisan dosa. Kenapa tidak membagi harta waris saja yang diatur? Begitu. Ya, oke, silakan. Ya, terima kasih Pak. Betul sekali perkataan Bapak. Yang sedikit lagi. Lu disuruh siapa ngomong lu? Saya mau menjelaskan sedikit. Udah diem lu. Agak menghargai pendeta Ya, lu. kau jangan Nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang nyuruh ngomong. Nggak ada yang nyuruh ngomong. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Hati-hati. Jangan sampai moderator gua nge-kick lu ya. Hati-hati ya, cuma bilang kiamat sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Ya, bertobat. Telah perintah Yesus, bukan terima dosa waris. Kerajaan Tuhan sudah dekat, bertobatlah. Itu yang aku tadi kutip. Hati-hati makanya. Ya terus gimana itu si Juma itu mengaku dia 79 gram berat badannya, tingginya 170 km itu. Macam mana itu? Kalau kalian kalimat Bang Juma seperti itu dipertanyakan, akal sehat Anda terusik, mestinya kalian pertanyakan kenapa Tuhan harus mati di atas kayu salib. Lebih tidak masuk akal. Bener nggak? Iya. Kalau perkataan Bang Zuma kalian tersentuh akal sehatnya, itu mengindikasikan di diri kalian itu ada kewarasan, tapi sayang sekali tidak digunakan ketika berkaitan dengan keimanan yang dipaksa menelan doktrin buta. Yesus diimani sebagai Tuhan, tapi harus mati di atas kayu salib, nebus dosa kalian. Anak orang lagi. Fitnahan iblis lagi. Ya toh? Oke. Aku dan Bapak adalah satu. Jika kau menutupi kebenaran, itulah dosamu. Sebab buku kehidupan ada setiap masing-masing iman, saudara. Ini kalau orang saudara benci saya, nggak ada yang nyuruh ngomong kok ngomong. Padahal nggak ada yang nyuruh ngomong. Tuhan dibenci, saudara. Saya kasih tahu betul-betul ini. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi kami di kekristenan itu mengenal namanya penebusan. Jadi dosa yang dari sejak semula dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa yang tadi saya sudah sentil itu sudah ditebus, karena tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan diri dari dosa, tidak ada satupun. Untuk itu perbuatan dosa yang dilakukan oleh satu orang itu membuat semua orang berdosa kalau di dalam iman kekristenan. Tetapi oleh perbuatan satu orang juga itu dosa itu dihapuskan lewat Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi oleh Adam dan Hawa semua orang berdosa. Oleh Yesus Kristus semua orang diselamatkan sebenarnya. Jadi untuk konteks kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kalau kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus atau kematiannya di atas kayu salib sebagai
korban penebus dosa, maka kita diselamatkan di dalam iman kekristenan seperti itu. Jadi sebenarnya manusia hanya bisa melakukan pengampunan dosa, misalnya di dalam tradisi Yudaism itu tadi, bahwa ketika sudah berbuat dosa 1 tahun 1 kali mereka menyembelih anak domba untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tetapi dengan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu sekali untuk selamanya. Jadi ketika individu kita berbuat dosa, ya kita tinggal meminta ampun dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk bertobat atau meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti itu. Karena tidak pakai data, saya izin boleh bertanya Pak Pendeta. Oke, siap. Tadi Bapak katakan sudah ditebus dosanya oleh Yesus. Berarti orang Kristen itu sudah tidak ada dosa lagi. Penebusan dosa waris, Bang. Dari Penebusan dosa waris. Iya. Oh, jadi penebusan dosa yang belum pernah diperbuat oleh manusia. Iya, artinya dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu belum terselesaikan. Terselesaikan itu di saat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang menjadi Jadi dasar. yang saya tangkap gini, ini izin ya, kita tektokan ya, tapi tetap ranahnya tertib. Siap. Karena tadi kan pakai sebuah pemahaman doktrin, bukan pakai dalil. Gini, berarti kan gini, pemahaman Pak Pendeta itu ketika manusia lahir ke bumi, maka dia mendapatkan saldo dosa. Itulah yang ditebus oleh Yesus. Semua tanpa terkecuali. Iya, dalam konsep iman Anda, orang baru lahir tapi sudah dapat saldo dosa. Itu yang ditebus. Itu yang ditebus oleh Yesus. Tapi ketika dia hidup berbuat dosa, itu belum ditebus. Iya, belum, karena penebusan terjadi itu dengan kematian di atas kayu salib. Baguslah, buka rekening juga ada saldonya, Kang. Ada cashbacknya berarti ya? Nah, itu Bang Alif yang ngomong. Enggak, saya pinjam istilah biar mudah dipahami. Cuma siap. iya, makanya dapat warisan kalau rekening itu kan baru buka, baru lahir kan berarti ada saldo kan gitu. Saya coba pinjam istilah. Nah, tapi anehnya ternyata itulah yang ditebus oleh Yesus. Ketika Anda lahir, berjalan, menata kehidupan sampai dewasa, itu perbuatan-perbuatan itu belum ditebus ternyata. Iya toh? Benar nggak? Iya, betul. Karena manusia, apa solusinya ketika orang itu berbuat dosa? Bagaimana, Bang? Apa solusinya ketika Pak Noce ini, Pak Pendeta ini berbuat dosa? Iya. Jadi kan penebusan sudah ada di dalam diri Yesus Kristus. Itu saldo dosa sebelum lahir, tadi sudah disebutkan. Iya. Jadi ketika saya berbuat dosa, bukan berarti ketika Yesus sudah menebus dosa di atas kayu salib, kemudian ketika kita berbuat dosa, kemudian kita karena mungkin sudah kita berpikir karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemudian kita tidak berdosa. Enggak. Sebenarnya dalam konsep kekristenan bukan seperti itu. Ketika kita berbuat dosa, itu kita tetap kembali meminta ampun kepada Tuhan. Jadi dosa waris itu diselesaikan oleh Tuhan. Ujung-ujungnya tobat juga. Oke, kalau begitu, sebelum ada konsep dosa waris kekristenan, sebelum nanti lebih maju, saya kasihan Pak Pendeta lebih berat nanti untuk menjelaskannya. Sebelum saya lanjutkan, ya yang barusan Bapak narasikan, ketika saya tadi membaca, baik di Ulangan maupun Yehezkiel 18, itu belum ada konsep penebusan dosa karena Yesus baru lahir di abad pertama. Tapi di situ orang itu bertobat, melakukan ketetapan Tuhan, maka orang itu selamat. Anda setuju nggak? Iya, memang ada yang diselamatkan. Karena ya, itu orang yang melakukan perintah Tuhan.
Jadi konteks keselamatan itu, misalnya Nih, dalam saya bahasa bacakan ya, Israel, saya Pak bacakan Paulus, dalilnya ya Pak ya. Nih, Iya Bang, iya. nih. Di dalam Yehezkiel 18, di situ kan dikatakan dari 18, 19, 20. Sebentar, saya takut salah terjemahan lama lagi, nanti kelamaan. Di situ bahwa dikatakan seorang anak kan tidak akan menanggung dosa ayahnya, bahwa orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat akan kebenarannya, dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan, dan seterusnya kan dikatakan apa? Kebenaran, melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia, ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Tanpa ada penyaliban Yesus, para nabi terdahulu sudah mengajarkan orang ini selamat nggak Pak? Selamat, selamat. Selamat. Tanpa ada ajaran Yesus menebus dosa waris, Tuhan sudah mengajarkan keselamatan. Nah, sekarang setelah ada ajaran tebusan dosa waris, orang berdosa suruh juga bertobat. Ini jadi fungsinya apa Yesus di atas kayu salib? Apa jadi fungsinya? Mendingan kembali ke ajaran nabi-nabi terdahulu, lebih manusiawi, lebih masuk akal, lebih ya dong, manusiawi. Kenapa dikatakan manusiawi? Ya karena satu, Tuhan tanpa harus hina turun ke bumi dengan cara terkutuk mati di atas kayu salib. Tuhan dengan kekuasaannya menerima mendengarkan taubatnya orang yang berdosa. Itu diterima loh. Nggak perlu dibuat konsep dosa waris. Nggak diajarkan. Justru ajaran nabi terdahulu sudah mengajarkan seorang ayah tidak akan menanggung dosa anaknya. Begitu juga sebaliknya. Malah lebih baik kembali ke ajaran nabi-nabi terdahulu daripada ke ajaran Yesus yang mumet jelimet dikatakan dia menebus dosa. Lah, sebelumnya juga nggak diajarkan dosa waris kok. Sebelumnya juga sudah disuruh selamat. Nah, dari mana ini ajaran? Itu jadi pertanyaan besar. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya. Jadi konteks keselamatan di dalam Yudaism yang di dalam kitab Perjanjian Lama itu jelas bahwa manusia bisa diselamatkan ketika dia tidak berbuat dosa atau dia melakukan korban penyembelihan dan pengakuan dosa. Jadi memang ada dalam hukum-hukum yang telah Tuhan tetapkan untuk bangsa itu, untuk bangsa Israel ketika mereka berbuat dosa. Tetapi dosa waris ini tidak terselesaikan. Jadi yang diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib adalah hubungan yang telah retak antara manusia dengan Tuhan pada saat di Taman Eden itu tetap belum terselesaikan. Dan manusia tetap cenderung berbuat dosa. Manusia tetap cenderung berbuat dosa. Dan pada akhirnya dosa waris itu dari sejak semula itu diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya kematian Yesus Kristus ini membuka hubungan yang lama telah rusak antara manusia dengan Tuhan dari sejak semula. Memang betul ada umat-umat Tuhan yang pada saat itu yang memang dipilih oleh Tuhan untuk pengampunan dosa, tetapi dosa waris tidak pernah terselesaikan. Begitu Bang. Jadi di atas kayu salib lah itu menjadi akhir dari dosa waris itu Bang. Oke. Kalau saya membaca Pak Pendeta, bukan dosa waris tidak terselesaikan. Karena tidak ada konsep dosa waris yang mesti diselesaikan. Kalau kita buka ajaran para nabinya begitu.
Ketika dengan saklek Tuhan sudah katakan seorang ayah tidak menanggung dosa anaknya. Udah selesai itu dalilnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, bukan tidak terselesaikan itu konsep dosa waris. Karena tidak ada ajaran dosa warisnya. Karena tidak ada. Maka ngapain ngurusin adanya dosa waris? Melibatkan nabi-nabi terdahulu, di mana nabi terdahulu tidak mengajarkan demikian. Justru nabi terdahulu mengajarkan bahwa tidak ada konsep dosa waris dengan firman Tuhan yang dibacakan, yang tertulis bahwa seorang ayah tidak menanggung seorang anak, dosa seorang anak, begitu juga sebaliknya, dan setiap orang menanggung dosa masing-masing, dan cara penyelesaiannya dengan cara bertobat. Sudah diajarkan, sudah tuntas. Dan Yesus sendiri ketika dia mengajarkan, pertama kali dia mengajar, sudah dikatakan memang meneruskan ajaran para nabi terdahulu, melakukan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan mengajarkan bertobat. Itu kan yang diajarkan oleh Yesus. Itu yang diajarkan oleh Yesus, Pak Pendeta. Makanya ini konsep yang dibuat. Hal yang sederhana dibikin rumit. Karena Yesus sendiri mengajarkan kesederhanaan dalam ajaran. Dia tidak memperumit, mau masuk surga, lakukan perintah Tuhan. Lakukan aja, udah lakukan. Kan gitu. Bukan mengikuti sebuah drama penangkapan, adanya pengkhianat, mati di atas kayu salib, dijadikan ajang penebusan dosa. Kan bukan ke situ ajaran Yesus itu. Kalau kita coba bahas jujur-jujuran, ini mohon Pak Pendeta ya. Tapi kembali kalau itu memang iman Anda, ya itu haknya. Tapi yang saya bahas dan bantah itu adalah ketika apa yang tertulis, Pak Pendeta menarasikan berbeda. Maka saya kembali ke penekanan kalimat yang ada di kitab Anda. Gitu maksud saya. Iya Bang, terkait kitab perjanjian baru itu memang tiap konteks itu akan menjelaskan dari konteks itu sendiri. Jadi kalau kita mengambil konteks yang lain dan kemudian kita hubungkan dengan konteks yang lain, maka tidak akan ketemu Bang. Jadi memang terlihat kontradiksi dalam pengamatan dari teman-teman dari Muslim misalnya. Jadi kalau dalam kekristenan kami memahami konteks. Jadi misalnya ada Yesus mengatakan bahwa dia apa yang telah diterima dari Bapaknya telah disampaikan, itu memang konteks yang berbeda. Tetapi ada konteks yang lain juga di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa dia keluar dari Sang Bapa. Iya, dia keluar dari Sang Bapa, dan ketika dia menyampaikan kepada salah satu muridnya bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, itu konteks lain juga yang menjelaskan tentang hal itu. Jadi kalau cara pandang dari Pak Alif seperti itu, ya saya juga enggak itu, karena memang kita berbeda cara memahami konteks, begitu Bang. Gurunda sudah kembali? Berat ini kalau pakai data diskusinya Pak Pendeta itu pakai ajarannya. Jadi gini loh Pak Pendeta ya, kalau saya simak dari apa yang Anda paparkan dan apa yang saya paparkan berdasarkan dalil, itu mohon maaf nih, jadi kesannya sia-sia. Iman Yesus disalib itu sia-sia. Kenapa? Coba saya tanya Pak Pendeta, berdasarkan ajaran Tuhan tadi, ya kan, ketika orang itu bertobat, orang itu masuk surga enggak? Yang tadi melakukan perintah Tuhan, masuk surga enggak? Iya, atas kehendak Bapa ya bisa masuk surga, bukan berarti tidak bisa masuk surga, Bang. Ya, iya, berarti ajaran Sang Pencipta sudah mengajarkan bagaimana caranya masuk surga, betul nggak? Betul kan? Iya, jadi iya Bang. Iya. Nah itu makanya ketika konsep ajaran penebusan dosa yang diimani oleh Kristen, Yesus mati di atas kayu salib, itu nggak berlaku di tengah bangsa Yahudi, itu nggak berlaku. Karena mereka sudah paham, mau masuk dosa ngapain harus ngorbanin manusia.
Cukup perintah bertobat, lakukan perintah Tuhan, masuk surga. Tadi sudah dikatakan, dosanya sudah tidak diingat-ingat lagi. Ia pasti hidup. Ia sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Selesai itu urusan. Selesai. Kan gak ada ajaran tentang penebusan dosa melalui manusia di atas kayu salib. Gak ada. Makanya itu tidak berlaku di tengah bangsa Yahudi. Tapi memang akan laku keras di luar bangsa Yahudi. Sebagaimana pusat kekristenan sekarang. Ketika ditawarkan ke bangsa lain. Di luar bangsa Yahudi. Karena bangsa Yahudi itu ibaratkan begini. Saya itu sudah punya konsep keselamatan. Saya sudah punya ajaran yang sangat jelas. Nggak perlu dengan menumbalkan manusia. Tuhan saya itu sudah mengajarkan. Mohon ampun, diampuni dosa. Lakukan perintah Tuhan. Mohon ampun ketika berdosa. Masuk surga. Ngapain harus ngorbanin anak orang? Justru mereka punya pegangan. Di dalam kitabnya tertulis 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 di dalam Amsal 6 nomor 16. Apa itu di situ bunyinya? Menjadi kekejian bagi hatinya. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Loh, kalau kita lihat kepada dalil-dalil tersebut, artinya begini, mereka sudah punya cara masuk surga, sudah diajarkan oleh nabi-nabinya. Ketika ada konsep mengajarkan bahwa penebusan dosa dengan cara menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, malah itu melanggar kitab mereka dan mereka tidak akan mau. Orang Tuhannya sudah mengajarkan kok bahwa itu adalah tindakan yang dibenci oleh Tuhan. Dan itu sangat diterima oleh akal mereka. Akal sehat bisa menerima itu. Di dalam Amsal dikatakan lain, bahwa orang fasik menjadi tebusan bagi orang benar. Justru mestinya dibalik. Kalaupun mau jadi tebusan, pengganti itu, orang jahat itu harus pengganti orang benar. Maksudnya ketika dihukum. Lah ini orang benar, dihukum harus mati untuk menebus dosa-dosa orang berdosa. Ya makin gak laku di tengah-tengah mereka. Karena mereka sudah punya kitab, sudah punya ajaran, sudah diamalkan di tengah-tengah mereka dan di tempat ibadah-ibadah mereka. Gak bisa diterapkan konsep itu. Nah, tapi kalau di luar bangsa Yahudi ya bisa aja laku keras. Yang mirip-mirip, yang cocok dengan pemahaman mereka. Itu sih yang saya tangkap Pak Pendeta. Setuju kan? Laku nggak di tengah bangsa Yahudi? Seandainya itu benar ajaran dan itu Tuhan, Yesus itu dan sebagainya penebusan dosa, ya detik ini Yahudi itu jadi Kristen. Kan gitu logikanya. Iya. Jadi dalam kekristenan Bang, Yesus, misalnya kita adalah pengikut Kristus ya, pengikut Yesus. Jadi Yesus berjanji bahwa apabila kita menuruti firman-Nya dan kita ada dalam firman-Nya, berarti apa saja yang kita minta dalam nama Yesus akan dikabulkan. Jadi kita menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Yesus. Jadi Yesus berjanji dia akan pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagi kita, bagi kami yang percaya dan beriman kepadanya. Dan dia akan datang kembali untuk menjemput kami yang beriman kepadanya untuk bersama-sama dengan dia. Jadi itulah yang menjadi iman percaya kami, bahwa kami di dalam Yesus Kristus kami memiliki jaminan keselamatan di dalam kekekalan Bang. Oke. Iya. Baik. Kalau kembali mengatasnamakan Yesus, saya izin sebagai Muslim, saya izin menyampaikan dulu ya. Saya izin dalam perspektif ajaran Islam. Iya. Pertama, Rasulullah pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, dengan hadis terjemahnya tuh begini, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu mengingatkan juga kepada umatnya akan bahaya Dajjal. Itu pertama. Nah, Dajjal ternyata di dalam ajaran Islam itu juga mendapat gelar Al-Masih. Tapi versi iblis penyesat, Al-Masih Ad-Dajjal. Itulah kenapa di dalam Islam diperintahkan mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada Allah dari godaan si Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnahnya.
Kenapa? Si Al-Masih Ad-Dajjal ini dia akan mengaku sebagai Tuhan. Dia melakukan kehebatan di muka bumi ini. Dia menyesatkan banyak orang. Dia akan mencari pengikut dan seterusnya. Itu ajaran Al-Masih Ad-Dajjal dalam pandangan Islam. Oke, ketika saya buka Bible, Yesus pernah berkata, waspadalah terhadap Mesias palsu. Mesias itu bahasa Ibrani, Yunaninya Kristus, Arabnya Al-Masih. Di dalam Yohanes 24 nomor 24 25-nya dikatakan, sebab Mesias palsu itu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia juga akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, orang akan banyak berseru menggunakan nama Al-Masih itu, dan orang itu akan banyak dibantu karena dia memang mengikuti ajaran Al-Masih tersebut. Kita bisa lihat dari ajarannya itu, bisa bedakan dari ajarannya. Apakah itu ajarannya sumbernya dari Tuhan atau dari Al-Masih Ad-Dajjal? Kita lihat kalau itu berlawanan dengan aturan Tuhan, otomatis itu pengikut Al-Masih Ad-Dajjal atau Kristus palsu atau si penyesat. Itu memang orang itu ketika menggunakan nama tersebut, orang itu akan mendapatkan apa yang dia mau, akan mendapatkan apa yang dia minta, karena Mesias palsu itu akan melakukan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, sementara Al-Masih yang asli itu berkata, dia akan mengusir orang yang menggunakan namanya ketika mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama dia. Karena dia akan menolak. Ciri-cirinya menurut Yesus yang benar itu yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Mana contoh melakukan kehendak Bapa yang di surga? Yaitu tadi aturan ketetapan Tuhan yang sudah diajarkan. Kamu berdosa suruh bertobat. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Lakukan segala perintah Tuhan, itu akan masuk surga. Tapi kalau mengatasnamakan Yesus untuk keselamatan, sebagaimana kata Yesus tadi, pengikut pengajar palsu atau penyesat, Yesus akan mengusir. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan. Dia bernubuat, bermukjizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Pak Noce tadi sih bangga manggil nama Yesus, pakai nama Yesus, dibantu, dikabulkan semua dan seterusnya. Tapi ingat Pak Noce, ajaran yang Anda kenalkan tadi tidak seperti kehendak Bapa yang di surga. Nah, pertanyaan saya, siapa yang akan diusir oleh Yesus tadi yang bernubuat, bermukjizat pakai nama Yesus? Kalau saya sebutkan itu orang Kristen, Pak Noce setuju apa sepakat? Enggak, jadi begini ya Bang. Memang banyak sekali orang bernubuat menggunakan nama Yesus. Di sini konteks ini sebenarnya Bang ya. Ini orang sering menggunakan nama Yesus, bernubuat, bermujizat, tapi di kehidupan mereka tidak mencerminkan bahwa mereka adalah milik Yesus atau milik Kristus. Pada akhirnya Yesus berterus terang bahwa dia tidak mengenal mereka, karena ketika mereka melakukan hal mujizat yang di muka bumi ini, kemudian kehidupan mereka tidak mencerminkan dengan teladan yang Kristus telah meninggalkan teladan itu, maka Yesus dengan secara terus terang, ini konteks ini menjelaskan kepada mereka, pada guru-guru palsu, para nabi-nabi palsu, dan mengaku sebagai Mesias palsu. Begitu Bang. Jadi iya, saya paham di situ Pak. Kan siap. saya yakin ketika bernubuat, bermujizat, ngusir setan, itu levelnya bukan jemaat Pak. Levelnya kan kelas di atas Pak. Benar nggak? Iya betul Bang. Selevel pendeta kan gitu. Maka pertanyaan saya, pelakunya ada nggak di luar dari Kristen? Iya, jadi pada kenyataannya sampai saat ini apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus itu terbukti. Banyak juga pendeta yang masuk penjara, banyak juga yang pendeta yang menyalahgunakan jabatannya ketika mereka sudah berbuat mujizat dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mereka
jatuh. Mantap, baik. Iya, Kalau betul, di situ pengajar palsu, nabi palsu, memang levelnya itu dari pengajar, pengajar itu memiliki jemaat, memiliki umat. Ini kalau kepalanya diusir oleh Yesus, kira-kira ekornya ngikut nggak ini, Pak? Anda, karena yang begini Bang ya, karena yang disampaikan adalah firman dari Tuhan. Jadi ketika oknumnya melakukan penyelewengan semacam itu, maka tidak seharusnya, karena kami tetap berpegang pada firman Tuhan, bukan pada mereka, Bang. Jadi ketika mereka berbuat dosa, ya sudah, itu urusannya mereka. Begitu. Itulah yang dimaksudkan dalam konteks itu. Ketika mereka... Iya, Pak. Iya. Ini kan satu poin di sini adalah satu, maka konsep tadi yang kita bahas tentang dosa waris gugur. Karena apa? Karena di sini akan ada jaminan pengusiran dari Yesus. Itu poinnya. Dan tidak main-main. Level jaminan yang akan diusir oleh Yesus itu levelnya pengajar. Pakai nama Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, ngusir setan pakai nama Yesus. Maka kalau level pengajarnya diusir, ya level yang ada di gerbong ngikut aja apa yang ada di kepala. Kan gitu. Kalau saya temukan di sini data berdasarkan ucapan Yesus, mohon maaf, ternyata jaminan pengusiran dari Yesus itu ada, tapi jaminan dosa ditebus itu tidak ada. Tetap harus berjuang, bertobat, mohon ampun kepada Tuhan. Oke, Pak Pendeta? Siap-siap Bang Alif. Ya, silakan. Iya, jadi itu sebenarnya nubuatan, atau itu nubuatan untuk para hamba Tuhan sebenarnya. Supaya mereka jangan bermegah ketika mereka sudah melakukan perkara-perkara ajaib, kemudian mereka menganggap bahwa mereka itu tidak tersentuh lagi oleh dosa. Justru disitulah Yesus ingin tegas kepada mereka. Karena banyak yang terjadi. Saya tidak usah munafik lah. Iya, enggak usah kasih contoh, nggak apa-apa, nggak enak juga nanti. Oke, Pak Pendeta, kan tadi perkataan Yesus tuh kan dia katakan sebab Mesias palsu, nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga, kan gitu. Orang-orang pilihan aja akan disesatkan. Nah, kalau tadi perbuatannya diusir oleh Yesus, berarti yang membantu tindakan tadi yang dilakukan itu kan Mesias palsu, Pak. Enggak, kalau yang saya pahami bukan seperti itu, Bang. Loh, di situ kan akan melakukan mukjizat. Nah, sementara yang akan diusir oleh Yesus yang melakukan mukjizat pakai nama Yesus, kan gitu? Iya. Oke? Nah, di situ Mesias palsu, pengajar palsu, nabi palsu akan mengadakan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Nah, yang diusir oleh Yesus ini, yang melakukan mukjizat, melakukan pengobatan dan sebagainya pakai nama Yesus. Tapi itu terjadi sementara Yesus katakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Berarti yang membantu kan Mesias palsu. Iya, kemungkinan juga, Bang. Mantap. Jadi begini ya, Bang. Oke, Iya. tepuk tangan untuk Pak Nacir. Saya enggak. Karena kalau itu memang bersumber dari Yesus, itu pasti mereka tidak bermegah, mereka tetap akan rendah hati, dan mereka tetap selalu ada dalam koridornya Yesus. Tapi pada akhirnya ketika mereka sudah menjadi besar, kemudian mereka menjadi congkak, ya kemungkinan besar ya mereka bukan dari Yesus Kristus. Begitu, Bang. Ya, poinnya sudah didapatkan tadi. Saya kembali dulu ke host atau moderator. Pak Noce udah
cukup ini. Orang baik juga beliau. Ya, yang Kristen, yang lain? Udah jelas kok poinnya tadi itu. Pak Noce juga udah sepakat. Sekarang kan Iya, ada poin yang melakukan mujizat. tadi. Ya, Benar sekali. Pak Jadi Pendeta. Grekesman ini Kristen. tuh Menurut saya si Kristen. Polikardus. Jelas itu. Saya sudah dapat poin-poin dari Pak Noce. Kalau dari Pak Noce saya sudah dapat poin-poinnya. Dosa waris itu, Yesus disalib itu menebus dosa yang telah lalu, waris Adam. Ketika orang lahir ke dunia membawa dosa, maka itu ditebus. Nah, sementara kalau dia berdosa suruh bertobat. Cuman adalah jadinya saya melihat, oh ajaran nabi-nabi terdahulu nggak perlu ada konsep kayak gini, nggak ribet kan gitu. Sudah selesai poin-poinnya tadi. Ya aku sama Pak Noce, kalau nanti mungkin guru-guru kami ada yang mau nambahkan ya silahkan. Ya, tadi apa ini? Marada ini, Marada dari mana Marada? Marada? Panjangnya apa ini? Aku lihat Marada. Marada Maradampa. Kristen, Muslim, Maradampa. Maradampa Kristen, Muslim. Islam, Maradampa. Ya ternyata Maradampa tidur. Siapa Saya- guru di sini? Saya itu punya seperti ada komunikasi dengan Pak Noce. Saya merasakan sesuatu Pak Noce sedang menjelaskan yang tidak ada masuk di dalam nuraninya, tapi Halo. untuk berusaha diutarakan demi membela imannya. Makanya aku tidak berani lebih jauh lagi. Siapa Kurunda di sini? Tindak. Mau Kurunda apa saja Anda ini? dibantai oleh RK. Aduh, panggil-panggil Kurunda. Aduh. Siapa yang akan diusir oleh Yesus? Siapa yang sudah dibantai Kurunda dulu? Siapa Kurunda ini? Dibantai RK. Oke. Aduh. Saya tanya, yang akan dibantai, yang akan diusir oleh Yesus di Nah, jangan Matius kemana-mana dulu. 7:23. Siapa Kurunda di sini? Ngapain juga lah. Sudah selesai dengan pendeta Ustaz ya. Sebah lambe. Kalau aku ini mungkin kasih ke yang lain dulu, silakan. Oke, Bang Handi. baik, Daeng, saya sedikit Bang Handi. saja. Seperti kata-kata yang dibawa itu, komentar-komentar lambek-lambek ini itu, maki-maki lambek. Oke, terima kasih. Sebelum kalian maki saya, Tuhan Yesus pertama kali dihina, dicaci maki, diludahi seperti kalian ini. Yang berkata biasa, terima Dia kasih. ngakuin. Anda akuin Tuhannya dicaci maki. Untuk apa kita menutupi jalan Kristus itu, saudara? Jikalau benar kita Enggak. berkata benar. Lambanek, Anda percaya, Anda akui yang dihina, yang dipaku, yang ditombak, yang ditelanjangi, yang diludahi itu Tuhan Anda. Iya, 100% saya mengakui dia adalah Tuhan. Kasihan Dia kali ya Tuhan. dari kerajaan Allah, saudara. Coba saudara bisa menjelaskan di Alkitab, kerajaan Allah itu apa? Paling saudara Masa, nggak bisa jelaskan. masa raja ditelanjangi? Nanti nggak apa-apa saudara. Ini ajaran Kristen, ini ajaran kasih ya. Saya cuma mengasihi saudara, jangan seperti Yudas 1 ya, pasal 4 itu. Cuma untuk guru-guru palsu, gitu. Apaan? Iya. Dalilnya terima kasih. Yudas 1 aja. Senang banget sama Yudas. Lucu lambe. Ya, Yudas, Alkitab Yudas. ya kan berbeda dengan Alkitab Abang atau sama Bang? Enggak.
sehina itu kau Berarti dia punya anggap Tuhan ini tadi. Yudas, Ya, berarti Ustadz, abang berarti belum pernah anggap belajar Yudas Alkitab pengkhianatan abang ya. Yudas ini Saya pernah berdampak lihat di buruk ya. teman saya punya rumah. Yudas ini pengkhianat. Saya buka di Kalau nggak Al-Imran ayat berkhianat 3. Yudas, nggak ada penyaliban, Bang. Itu Silakan. Ustadz. Alkitab dengan Al-Quran itu sama ya. Ya, Bang Alif sudah tipu saya ya. Terima kasih. Nggak apa-apa. sama. Saya mengasih Bang Alif. Enak Jangan berbuat aja. dosa lagi ya. Shalom. Saya kembali. Kitab Anda berkata, Pak Lambe, kitab Anda berkata di dalam Roma 8 nomor 10, di situ jelas kalimatnya bahwa orang Kristen itu mati karena dosa. Ya, itu Itu Alkitab. gimana? Sebab abang belum belajar lebih dalam tentang Alkitab saya. Apa tanggapan Belajar Anda Alkitab abang, saya ketika belajar dikatakan, coba enggak, makanya di sini coba sampaikan. Di situ terus dalam kitab Anda, maka tubuh memang mati karena dosa. Apa maksudnya di situ? Ya, tubuh mati karena dosa. Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Ya, kemungkinan abang juga mati itu akan dibangkitkan di akhir zaman. Abang Bukan. bersetuju nggak? Ada nggak orang Kristen yang tidak mati? Ya, semua mati ya, namanya manusia. Berarti mati karena apa? Karena dosa. Ya udah nggak ditebus berarti. Dosa semua udah Kristennya. Guru udah kembali. Berarti kita ditebus loh, saudara. Hanya di Kristen, nggak ada di agama Lah, kalau lain. ditebus ya nggak mati karena dosa lah. Ya, Gimana? kita Pak Guru? mati ya, kita ditebus Ya. oleh Tuhan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Semangat malam teman-teman Kristen. Iya, gimana? Sampai di mana materinya ini? Sampai penebusan Bang Suma. Nggak kelar-kelar, Gurunda berputar-putar. Penebusan, Ya, penebusan. apa-apa. Saya percaya saya punya kasih. Memaafkan kepada Bang Alif ini dalam Yudas pasal 1 ini. Ayatnya yang keempat ini. Seperti guru-guru palsu ini. Nggak apa-apa, itu kitab saya. Jadi apa yang saya terangkan, Anda mau terima dan tidak terima, ya nggak apa-apa, itu dari Anda. Sebab ayat Alkitab menyatakan jika Anda mempunyai telinga untuk mendengar, ya menyimpan. Jikalau tidak mempunyai telinga, ya itu masalah keimanan Anda. Saya tidak ikut campur ya. Oke, baik. Waktu saya balikan ke Bang Zuma. Oke, saudara, salam kenal. Jadi gini, silakan aja dengan pola